Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Bunda Ria. Kalau ketemu lagi sama Bunda Ria, artinya hari ini kita mau belajar lagi secara virtual sama Bunda Ria. Nah, sebelum belajar kita harus berdoa. Kita berdoa dulu bersama-sama. Oke, yuk kita berdoa. Sikap berdoa, tangan dilipat. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pinter semuanya. Nanti berdoa sungguhan di rumah ya sama mama ya. Jadi kalau Bunda Ria berdoa, anak-anak di rumah juga harus ikut berdoa. Nah, kemarin kita sudah jalan-jalan. Kemana ayo? Masih ingat? Kita jalan-jalan ke Kebon Rojo. Dan kita jalan-jalan ke kemana? Ke Kompleks Makam Bung Karno. Hari ini Bunda Ria tidak mengajak jalan-jalan, tapi Bunda Ria mau mengenalkan macam-macam kendaraan. Kendaraan yang bisa kita buat untuk pergi rekreasi. Mau tahu kendaraan apa saja? Mau? Nah, yuk ikut belajar sama Bunda Ria. Ini dia kendaraannya. Kendaraan itu ada 3 loh. Ada yang pernah tahu? Jadi yang pertama itu ada kendaraan darat. Yang kedua kendaraan yang ada di udara. Yang ketiga kendaraan yang ada di laut. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Kita mau menuju ke kendaraan pertama. Kendaraan yang ada di darat. Ada apa saja ya kendaraan yang di darat ya? Yang pertama ada kereta api. Pasti semuanya pernah naik kereta api kan? Iya, kereta api yang panjang sekali. Kereta api ini juga bisa gunakan untuk pergi rekreasi ke luar kota loh. Jadi kalau kita keluar kota, kita bisa menggunakan kereta api. Kita pergi ke stasiun, beli tiket, dan naik kereta api. Nah, kendaraan darat yang kedua itu ada bis. Bis punya roda loh. Ada berapa rodanya bis? Bisa dilihat di sebelah. Itu. Bisa lihat? Bis itu punya roda 4 yang sangat besar sekali. Bis ini juga bisa kita gunakan untuk rekreasi. Rekreasi di luar kota juga. Kalau jauh kita bisa menggunakan bis. Kita bisa pergi ke terminal dan naik bis untuk pergi rekreasi. Atau kita bisa sewa bis untuk pergi rekreasi bersama keluarga besar kita. Nah, anak-anak, bis ini bahan bakarnya bensin. Jadi kalau biar bisa jalan, bis ini pakai bensin. Sudah pernah naik bis kan anak-anak? Besok kalau pandemi ini sudah berakhir, kita akan naik bis bersama-sama ya. Nah, yang ketiga dari kendaraan darat itu ada mobil. Mobil. Apa? Mobil. Betul sekali. Jadi kita bisa rekreasi menggunakan mobil. Jadi bukan keluar kota saja, di dalam kota, di dekat-dekat sini kita juga bisa menggunakan mobil. Sama dengan bis, mobil itu beroda 4. Dan kita bisa bertamasya, kita bisa rekreasi bersama keluarga menggunakan mobil. Nah, yang keempat ada sepeda motor. Sepeda motor ini bisa digunakan untuk rekreasi loh, dalam kota atau luar kota. Sepeda motor punya roda berapa sepeda motor? Bisa dilihat ada berapa? Ada
sepeda motor beroda 2. Biasanya kita naik sepeda motor sama ayah, sama ibu untuk pergi rekreasi. Tidak hanya rekreasi, biasanya kita pergi kemana sama ayah, sama ibu. Kita bisa pergi berbelanja pakai sepeda motor, atau kita bisa pergi beli jajan pakai sepeda motor. Jadi sepeda motor itu multifungsi. Semua bisa kita gunakan menggunakan sepeda motor. Sepeda motor. Yang kelima, dari kendaraan darat ada sepeda. Siapa yang belum bisa naik sepeda? Ayo. Ini sepeda. Sepeda juga bisa loh kita gunakan untuk rekreasi, tapi yang deket-deket rumah aja. Rekreasi itu tidak harus pergi ke tempat wisata loh. Kita bisa ke sawah sambil bawa bekal, itu juga rekreasi. Atau ke rumah nenek. Iya, di rumah nenek ada apa? Mungkin di rumah nenek dekat sawah atau dekat sungai. Itu juga bisa kita bilang rekreasi. Jadi rekreasi itu tidak melulu pergi ke tempat wisata loh ya anak-anak ya. Yang penting hati kita bahagia, bisa melihat pemandangan, bisa kita sebut dengan rekreasi. Nah, sepeda ini bisa kita gunakan untuk rekreasi juga. Dan yang terakhir, nomor 6 itu ada becak. Tuh, bisa dilihat kan becak. Siapa yang pernah naik becak? Becak ini sudah langka loh. Biasanya kita bisa lihat di tempat-tempat wisata kan becak. Becak ini sudah sangat langka. Biasanya becak itu dikayu oleh abang becak. Punya roda 3. Tapi yang naik tidak boleh banyak. Biasanya hanya 2 orang yang boleh naik di dalam becak karena ukurannya yang kecil. Becak ini biasanya ada di tempat wisata loh. Nih becak. Nah, selanjutnya tadi ada kendaraan darat, sekarang ganti kendaraan yang ada di laut. Ada apa saja ya kendaraan yang ada di laut yang bisa untuk rekreasi? Nah, ada perahu dan ada kapal laut. Dua-duanya ada di laut. Apa bedanya? Bisa dilihat apa bedanya? Kalau perahu itu jauh lebih kecil daripada kapal laut. Perahu ini biasanya ada di pantai. Biasanya ada di danau. Pernah lihat perahu? Biasanya perahu ini hanya mengelilingi saja. Jadi kita bisa melihat keindahan laut, keindahan pantai lewat perahu. Kalau kapal laut yang jauh lebih besar, biasanya itu dia menyeberangi pulau, menyeberangi benua yang jauh lebih besar. Dan lihat, dia jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada perahu. Bisa lihat bedanya ya. Ini perahu dan ini kapal laut. Nah, kendaraan yang terakhir adalah kendaraan yang ada di udara. Kita bisa rekreasi pakai kendaraan yang ada di udara. Ada apa saja itu? Bisa lihat di belakang Bunda Ria, ada helikopter dan ada pesawat. Dua-duanya ada di udara. Bedanya apa sih helikopter sama pesawat? Kalau helikopter itu punya baling-baling, tuh di atasnya ada baling-baling. Kalau pesawat punya sayap. Nah, helikopter ini itu jauh lebih kecil, jauh lebih sedikit, penumpangnya jauh lebih sedikit daripada pesawat. Jadi di sini hanya sedikit orangnya yang bisa naik. Tapi kalau pesawat itu jauh lebih banyak. Dan dua-duanya bisa menyeberangi pulau untuk pergi bertamasya. Tidak ada bertamasya, biasanya orang-orang pergi naik helikopter atau naik pesawat selain untuk liburan juga untuk bekerja. Ya, jadi kalau bekerjanya jauh di luar negeri atau sekolah di luar negeri, mereka bisa menggunakan pesawat atau helikopter. Ini dia helikopter dan pesawat. Tadi kita sudah membahas tentang kendaraan yang ada di darat, di
air atau di laut dan di udara. Ada 3 ya tadi ya kendaraannya ya. Nah sekarang waktunya kita mengerjakan tugas. Tugas untuk hari Senin 25 Januari 2021 adalah ini dia. Ini tugasnya cap jari telunjuk. Mau tahu caranya? Bagaimana caranya? Yuk ikuti Bunda Ria yuk. Kita sama-sama mengerjakan ya. Ambil tugas yang seperti ini. Tuh, lalu nanti siapkan bahannya. Ikuti Bunda Ria. Ayo, 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 yuk. Nah, tadi sudah ambil tugas yang seperti ini, ada tulisannya, nanti disuruh Mama bantu ya untuk membaca ya. Senin 25 Januari 2021 dan petunjuknya cap jari telunjuk kalian pada kotak di bawah sesuai dengan angka yang tertera pada kotak. Jadi, ambil lembar tugasnya dan ambil seperti ini. Ini adalah bak stempel yang ada stempelnya seperti ini. Nah, bisa pakai ini atau bisa pakai pewarna makanan, tidak apa-apa, terserah ya di rumah adanya apa, ada bak stempel seperti ini atau ada pewarna makanan. Jadi Bunda Ria pakai bak stempel karena di sekolah adanya bak stempel seperti ini. Yang pertama kita bisa lihat ini ada angka berapa ya ini? Ayo angka berapa? Angka 1. Siapkan jari telunjuknya, kita cat dulu dan karena di sini angka 1 maka hanya 1 kali. Seperti ini. Lalu kita lanjut, ini angka berapa? 2. Berarti kita mengecap jari telunjuknya sebanyak 2. Ambil sedikit lalu kita hitung. 1, 2. Seperti ini. Lanjut, ini ada angka 3, berarti mengecap telunjuknya sebanyak 3 kali. 1, sambil dihitung ya. 2, 3. 3 kali. Lanjut, ada angka 4, berarti kita sebanyak 4 kali. Kita hitung sama-sama ya sayang ya, sambil belajar angka dan sambil belajar berhitung ya. Yuk sama-sama. 1, 2, 3, 4. 4 kali. Sekarang 5. Yuk sekarang kita mengecap angka 5 sebanyak 5 kali ya sayang ya. Sambil dihitung ya. 1, 2, 3. Kalau kurang ambil lagi. 4, 5. 5 kali. Terakhir adalah ini angka berapa? Ini angka 6. Jadi kita mengecap jari telunjuknya sebanyak 6 kali. Sambil dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Tadi tugasnya kita berhitung ya sayang, berhitung dengan mengecap jari telunjuk. Jadi tadi tugasnya sambil mengecap, kita sambil belajar berhitung. Masih ingat enggak ya berhitung sama Bunda ya? Masih ingat apa sudah lupa? Hah? Sekarang kita ulangi yuk biar semua ingat. Sekarang genggamkan tangannya seperti yang biasanya Bunda belajar sama Bunda. Berhitung mulai. Hap. Tuh, seperti ini digenggam seperti ini. Sekarang kita berhitung 1 sampai 10 pakai bahasa Indonesia. Pelan-pelan. Yuk mulai yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tepuk tangan untuk semuanya. Nanti belajar berhitung sama Mama ya, biar tidak lupa. Oke, kita tadi sudah belajar tentang kendaraan. Ada 3 kendaraan, Bunda Ria ulangi lagi. Kendaraan yang ada di darat, kendaraan yang ada di air atau di laut, dan kendaraan yang ada di udara. Kita tadi juga sudah mengerjakan tugas, yaitu mengecap menggunakan telunjuk. Kita juga sudah berhitung 1 sampai 10. Kalau semua sudah dilakukan, berarti tandanya pelajaran hari ini sudah
selesai. Nah, kalau sudah selesai nanti minta bantuan mama untuk mengerjakan tugas ya. Sekali lagi Bunda ingatkan kalau belajar di rumah tidak boleh rewel. Bunda semua mengucapkan terima kasih banyak kepada mama-mama hebat yang sudah membantu anak-anak untuk belajar di rumah. Dan anak-anakku semuanya tetap jaga kesehatan ya, makan makanan yang bergizi. Jika keadaan sudah mulai membaik, kita akan bertemu lagi di sekolah untuk belajar. Ingat, tetap semangat. Tidak boleh kendor belajar, akan menjadi orang yang pintar. Pelajaran hari ini selesai. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.